Cek, cek, cek. Izin Bu Dokter, apakah suara saya terdengar jelas? Mohon izin. Izin Bu Dokter Dina. Boleh, silakan. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Mohon izin Bu Dokter, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Fedina SPKJ, salam kenal. Saya Ulfa, Ketua Tim Kerja Kesehatan Jiwa dan Nabza di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Mohon izin Bu, saya baru sekitar 5 bulan menjadi Ketua Tim Kerja Kesehatan Jiwa dan Nabza di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Karena tadi juga dari hasil capaian laporan, kemudian indikator-indikator capaian dan segala macam, sepertinya Sumbawa yang paling bawah sekali ya. Mohon izin Bu Madi, mohon maaf. Sehingga amanahnya kembali dipindahkan akhirnya ke kami dengan beban yang cukup berat Bu. Namun ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini, alur screening dan intervensi hasil screening. Yang pertama yang ingin kami sampaikan lebih awal Bu, terkait dengan alur dan hasil screening, tindak lanjut dari hasil screening tersebut. Tadi kita juga sudah bersepakat. Apa Bu? Bisa diulang? Alur dan tindak lanjut dari hasil screening Bu. Jadi tadi kan kita akan melakukan screening itu nanti pada kelompok, berfokus pada kelompok yang berisiko populasi, tadi targetnya 90% ya. Ibu hamil, kemudian anak dan lansia masuk sebagai kelompok berisiko. Nah, terkait dengan ibu hamil, 10% dari data ibu hamil kita di Indonesia terindikasi mengalami depresi. Nah, kalau kami di Kabupaten Sumbawa dengan 10.000 lebih ibu hamil, berarti sekitar 10% ada 1.000 yang terindikasi. Namun selama ini dari pemeriksaan yang dilakukan, meskipun screening kesehatan jiwa memang dilaksanakan oleh petugas kami, meskipun hasilnya memang sangat rendah sekali memang Kabupaten Sumbawa. Saya juga cukup malu Bu, malu sama Bu Made dan Ketua Tim Kerja UPL Dikes Provinsi dan Bu Kabid. Namun inilah hasilnya yang harus ke depan nanti kita akan benahi secara bersama-sama dan kita mencari permasalahannya apa. Nah, terkait dengan screening ibu hamil tersebut dapat saya sampaikan bahwa selama ini memang tidak dilaksanakan. Mungkin ada dilaksanakan hanya beberapa saja, itu untuk ibu hamil. Padahal 1.000 di Kabupaten Sumbawa itu bisa berisiko terindikasi terjadi masalah kesehatan jiwa pada ibu hamil tersebut. Nah, tadi sudah Ibu menyampaikan bahwa akan diminta untuk melakukan screening kesehatan jiwa di K1 tadi Bu ya, kemudian di K5 ya, kemudian di KF3 dan kemudian di kunjungan-kunjungan mana saja jika didapatkan gejala seperti itu. Nah, mohon izin saya tadi luput, apa mungkin karena saya kurang fokus mungkin Bu ya. Itu sudah tertuang di dalam aturan yang mana Bu? Apakah baru sebatas sosialisasi yang nantinya kami diminta akan berkoordinasi dengan tim kerja lainnya atau bidang lainnya yang berhubungan? Karena sebelumnya saya juga di tim kerja ibu anak, Bu Dokter, terkait dengan hal tersebut agar kami nanti bisa mensosialisasi. Karena saya masih di 12T terbaru, 10T 12T terbaru di standar pelayanan ibu hamil, screening kesehatan jiwa belum masuk Bu, termasuk ditemu wicara dan konseling. Kalau datanya sudah sampai 10%, indikasi 1.000, berdosalah kita tidak memasukkan di dalam 12T. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini juga sekaligus saran Bu, karena ini saya melihat Ibu perwakilan dari PDSKJI, apakah mungkin bisa direkomendasi kalau memang belum masuk di standarisasi Kemenkes 12T atau 10T, kan acuan di kebidanan kita masih 10T atau 12T Bu, terkait dengan pelayanan apa saja yang harus didapatkan oleh ibu hamil, sehingga nanti bisa dimasukkan langsung dengan jelas disebutkan Bu, screening kesehatan jiwa, sehingga nanti di tim kerja kesehatan jiwa Nabza yang ada di kabupaten akan mensosialisasikan turun kembali kepada teman-teman bidan di desa yang ada di 165 desa di Kabupaten Sumbawa dan tentu saja di teman-teman lain di NTB, sehingga nanti akan bisa dilakukan, minimal saling mengingatkan. Bidan desa juga nanti diharapkan juga bisa terpapar terkait dengan bagaimana melakukan screening SRQ, SDQ tersebut, sehingga nanti
ibu hamilnya, kan petugas kesehatan jiwa ini hanya ada satu kecamatan Bu, dengan wilayah jangkauan luas. Mohon izin kami menyampaikan Bu, jadi kalau wilayah kami di Kabupaten Sumbawa adalah wilayah terluas di NTB Bu. 35% luas NTB adalah milik kami Kabupaten Sumbawa. Jadi 65% sisanya itu dibagi 9 dengan kabupaten lain. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan wilayah ini, wilayah kami ini kepulauan, pegunungan, lautan. Jadi jangkauannya masih banyak sekali desa yang memang sangat jauh dari lokasi. Ada yang sampai harus kami tempuh 8 jam dengan biaya harus menggunakan mobil hardtop double gardan dengan biaya 1 hardtop sampai 12 juta dan lain sebagainya Bu. Jadi kesulitan itu juga yang memang saya juga sempat menyampaikan di rakor sebelumnya. Permasalahan Kabupaten Sumbawa memang cukup kompleks sehingga relate juga dengan hasil kita. Ini bukan bermaksud membela diri Bu ya, tapi minimal kalau dari atas itu sudah dimasukkan ke dalam list, kami punya kewenangan. Bukan kewenangan Ibu. Kita punya strike power untuk sedikit menekan yang lain, minimal bidan desa, kemudian nanti teman-teman yang lainnya untuk membantu melakukan screening jiwa pada ibu hamil. Kemudian itu yang pertama Bu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua terkait dengan hasil screening kesehatan jiwa yang tadi berhubungan dengan daerah kami yang jauh Bu. Jadi kami ini kan 22% jauh Bu, jadi pulau, daerah kepulauan, pantai, gunung yang jauh-jauh sekali. Tadi kan kita kalau misalnya menemukan hasil screening kesehatan jiwa, tentu saja kita sesuai dengan alur yang Ibu Dokter sampaikan tadi, edukasi, konseling awal, konseling lanjutan, seperti itu Bu ya. Mungkin mentok di konseling awal, kalau di konseling lanjutan untuk ke dokter dan psikolog klinis, kalau dokter mungkin dokter umum pun itu jauh jangkauannya, apalagi psikolog klinis yang tidak ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang sangat banyak seperti ini, tips dan trik yang bisa disiasati Bu, karena kalau meminta masyarakat merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap yang ada psikolog klinisnya, seperti itu, yang ada dokter yang sudah terlatih, apalagi dokter spesialis kesehatan jiwa, itu adalah suatu hal yang saya bilang masih sangat jauh dari harapan. Karena kami merujuk pasien yang jelas-jelas sudah tertapis saja, sudah penapisan Bu, sudah hari-hari, dia tidak mau Bu. Padahal sudah disiapkan fasilitas dan lain, apalagi kalau hanya masyarakat kita kan sekarang masih menganggap kesehatan jiwa alah cuma begitu saja masa disuruh rujuk ya, seperti itu Bu. Dan kemudian nanti proses rujukannya pun apalagi misalnya tidak tertanggung dan lain sebagainya, kalau hanya untuk melakukan konseling dengan psikolog klinis gitu ya dengan dokter, otomatis harus menggunakan biaya sendiri seperti itu Bu. Itu Bu yang ingin saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih Bu Dr. Fedina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Sumbawa. Saya mencoba untuk menjawab ya Bu ya.